wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al kalamu adapun kalam. Wal lafzul murakkabul mufidu. Kalam itu adalah al murakkab. Al lafzul murakkab. Kalam itu adalah terdiri dari lafaz al murakkab yang tersusun, al mufid yang berfaedah, lil wad'i bagi bahasa Arab. Artinya kalam itu terhimpun dari 4 syarat. Bisa disebut kalam apabila ada 4 unsur. Yang pertama lafaz, yang kedua bersusun, yang ketiga berfaedah, yang keempat dengan bahasa Arab. Jadi kalam itu ialah lafaz. Lafaz itu yang mana? Lafaz itu terdiri dari salah satu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dot, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Itu namanya lafaz. Nah, lafaz yang 30, ada yang 30, ada yang 29, ada yang 28. Kalau 30 habis lam 2, lam alif lawan lam biasa, lam lawan lam alif, alif lawan hamzah. Nah, itu semua 30. Kalau 29 hamzahnya kita buat alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Kada ada hamzah. Kalau 28 hamzahnya kada ada, alif lamnya kada ada, yang ada lam aja. Jadi alif lam, lam war aja. Nah, itu 28. Jadi ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 28. Semuanya itu huruf hijaiyah. Apabila digabung menjadi murakkab, menjadi kalimat tersusun. Misalnya alif lawan ba. Abun maknanya bapak. Kalau dijadikan ma'rifah buat alif lam, al abu, al abu, abun, al abu. Apabila disandarkan dengan aku, ayahku misalnya, dibuati iya, banyak kasroh menjadi abi, ayahku. Kalau abun, ayah. Kalau al abu, ayah, tapi sudah ditentukan bahwa ayah si A. Kalau abun umum, ayah siapa aja ayah. Yang mempunyai anak ngarannya ayah. Nah, apabila disandarkan kalimat abun kepada iya menjadi aku, abi, ayahku. Kalau disandarkan kepada kaf menjadi engkau, pakai waw, abuka, ayahmu. Abi, ayahku, abuka, ayahmu. Abi, ayahku, abuka, ayahmu. Nah, itulah abi. Atau alif disandarkan kepada kalimat a, misalnya Allahu, Allahu Rabbuna, Allahu Rabbuna, Allah adalah Tuhan kami. Kalau mau menjadikan Tuhanku, Robbi, Allahu Robbi. Kalau menjadikan Tuhanmu, Allahu Robbuka, Allah adalah Tuhanmu. Asalnya Rabbun, Tuhan. Kalau bersandar lawan kaf menjadi ma'rifah, Allahu Rabbuka, Allah Tuhanmu. Allah Tuhanku, Allahu Rabbi. Nah, gitu. Jadi apabila kata benda disandarkan kepada kalimat iya, menunjukkan maknanya aku, ayahku, abahku.
Jadi tadi kalam ialah terdiri dari kalam, terdiri dari lafal. Lafal ialah yang mengandung huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada 30. Ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 28, 30. Yaitu alif, ba, ta, sa, jim, ha, ro, dal, zal, ro, zai. Sin, sod, dot, to, ro, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Nah, ada lam 2 kali. Lam, alif, hamzah. Nah, ini 30 karena alifnya 2 kali, lamnya 2 kali. Apabila 29 salah satunya tidak pakai alif lam, jadi lam aja. Ada alif lam. Ada alif lam. Kalau yang 28 kada hamzah, kada alif lam. Yang 28 tidak pakai alif lam, tidak pakai hamzah. Nah, ini 28. Jadi kalam itu adalah suara huruf hijaiyah, mengandung huruf hijaiyah. Kemudian tersusun, kalimatnya tersusun. Paling sedikit susunan itu 2 kata. Nah, Allahu Rabbun, Allahu Rabbuna. Merokkab tersusun. Yang ketiga mufid. Setelah tersusun berfaedah, apa yang diucapkan itu tidak diawali dengan in. Tidak disambung dengan in. Misalnya in hadartu, in hadartul majlisa, in hadartul majlisa. Nah, ini kalimatnya berapa huruf? 1, 2, 3, 4 huruf. Ini namanya lafal. Merokat, ya tersusun, tapi tidak mufid, tidak berfaedah, karena jawabannya ini belum ada. Jika aku hadir di majlis, maksudnya apa? Jika aku hadir di majlis, misalnya jika aku hadir di majlis, fa'azkura, maka aku belajar, maka aku mendabit misalnya. Ini kada jawaban ini kada ada. Ini ngarannya tersusun cuma tidak berfaedah. Yang keempat wadha. Wadha artinya menggunakan bahasa Arab. Wadha menggunakan bahasa Arab. Ya, ini salah satu huruf hijaiyah ini bahasa Arabnya. Kalam. Kalam ya terdiri lafal, murokkab, bertersusun, mufid, berfaedah, wadha dengan bahasa Arab. Karena kita belajar tata bahasa Arab menggunakan kalimat bahasa Arab. Wadha. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Wa aqsamuhu salasatun. Dan kalam terbagi 3. Pertama ismun, kata benda. Wa fi'lun, kata kerja. Wa harfun, kata sambung. Jadi setelah dibagi menjadi lafaz, murokkab, mufid, wadha, kemudian dibagi 3 lagi. Setelah terhimpun lafaz, murokkab, mufid, wadha, dibagi 3. Ada yang diucapkan kata benda,
ada yang diucapkan kata kerja, ada yang diucapkan kata sambung. Ismun artinya kata benda. Jadi kata benda ini adalah isim yang mempunyai makna yang tidak disertakan dengan makna masa. Jadi isim itu ada maknanya, cuman tidak mengandung makna masa. Misalnya kitabun, nama kitab. Qalamun, arti dari pena. Kitabun, buku. Lauhun, papan tulis. Madrasatun, sekolah, sekolahan. Jadi tidak ada mengandung makna masa. Kemudian yang kedua fi'il. Ini kata kerja. Ini terbagi 3 maknanya. Ada masa sekarang, ada masa akan datang, ada masa lalu. Nah, terbagi 3. Jadi masa itu ada 3. Ada masa yang telah lalu, ada masa sekarang, ada masa akan datang. Sedangkan si isim tidak ada 3 makna. Tidak ada masa mana lalu, tidak ada masa lalu, tidak ada masa sekarang, tidak ada masa akan datang. Maknanya tidak ada pakai masa. Tidak mengandung makna masa. Nah, isim misalnya waladun, abun, waladun anak, abun ayah, amun paman, ding sanak abah. Jadi abah di sini sanak, bahasa Arabnya amun. Kholun, paman, tapi mama bisa ding sanak lakian, ngarannya si kholun, paman juga. Di sanak abah ngarannya amun, ding sanak mama lelakian, ngarannya si kholun. Namanya kholun. Kalau di sanak mama bibinian, ngarannya si kholah. Kalau abah bisa di sanak bibinian, ngarannya ammah. Ammatun. Amun ding sanak abah lalakian. Ammatun ding sanak abah tapi bebinian. Kholun ding sanak mama tapi lalakian. Kholah ding sanak mama bebinian. Kalau kita kan julak lah, bibi lah. Bibi itu di sanak abah kah di sanak mama? Kalau bibi umum aja lah, umum aja. Ya kalau bahasa Arab, kalau di sanak abah lakian amun, di sanak abah bebinian ammatun, di sanak mama lelakian kholun, di sanak mama bebinian ngarannya kholatun. Nah, itu ngarannya nama benda. Nama benda ini untuk mengetahui bahwa itu isim, bahwa itu fi'il, bahwa itu huruf. Jadi tanda-tanda isim. Tandanya bahwa itu isim, yang pertama pakai tanwin. Pakai tanwin. Tanwin itu ada 2, ada 3. Pertama fathatain. Yang kedua kasrotain. Yang ketiga dummatain. Jadi kalau tain itu gampir. Benderanya harakatnya itu 2, fathatain, kalau di bawah kasrotain, yang kalau di angka 69 ngarannya dummatain. Misalnya kitabun, kitaban, kitabin. Nah itu ngarannya isim. Keenam pakai tanwin. Roiban, roibun, roibin, isim. Roibun, roiban, roibin. Syakkun, syakkan, syakkin. Itu nama benda karena ada tanwinnya. Atau dikenal orang dengan pakai alif lam.
Al-kitabu itu isim. Karena kalau kata kerja fi'il itu pakai tanwin dan tidak pakai alif lam dan mengandung makna masa. Misalnya yaktubu, kataba yaktubu, uktub, kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis, uktub tulislah. Nah itu kata kerja. Ada 3 maknanya. Ada masa lalu fi'il madhi, masa sekarang fi'il mudhari, masa sekarang masa akan datang fi'il mudhari. Jadi mudhari itu 2 maknanya, sekarang dan akan datang. Ya. Kemudian fi'il amar, kalimat perintah. Kalau perintah itu sekarang, amar lah kalimat perintah. Jadi isim ialah kalimat yang mengandung makna tidak disertai dengan makna masa. Jadi kadada mengandung makna masa. Isim. Fi'il adalah kata kerja yang mengandung makna makna yang telah lalu, yang sekarang akan datang, dan sekarang. Jadi sekarangnya 2 kali. Sekarang fi'il mudhari, sekarang fi'il amar. Huruf ini adalah kata sambung. Misalnya huruf jar, min, dari mana? Dari pasar. Fi, di mana? Fil ma'i, di air. Di atas mana? Alal kursi, di atas kursi. Jadi min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali itu ngarannya kata sambung. Jadi maknanya disambungkan dengan kalimat lain. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Adapun kalam yaitu lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan bahasa Arab. Wa aqsamuhu thalathatun, dan kalam terbagi 3. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li maknan. Isim, fi'il, huruf yang mempunyai makna. Huruf yang mempunyai makna. Ada yang huruf kada bermakna. Misalnya orang ngerok, guring ngerok, itu kadang-kadang mengandung arti. Tapi kalau nya itu mengandung arti, artinya luwak, diluwak. Jadi Nabi pernah berjalan dengan cucunya Hasan Husin berjalan. Setelah di tengah jalan, Hasan Husin ini ketemu kurma yang terhambur, tercecer punya orang, tapi masih dengan kulitnya, diambil oleh salah satu anak cucu Nabi. Hendak dimakan, jangan Nabi maknanya apa? Luwakakan, bahasa dimakan luwak. Kenapa diluwak yo? Karena barang yang dapat di jalan itu kan halal dimakan. Karena apabila datang orangnya ganti, karena itu benda makanan. Kalau duit itu disimpani sampai orang diberitakan sampai berapa bulan kadada disumbangkan di masjid atau di kepentingan umum. Kenapa Nabi menyuruh meluwak? Karena Nabi dan keturunannya tidak boleh memakan harta zakat. Jadi Nabi takutan yang tercecer itu orang berzakat. Jadi Nabi dan keturunannya tidak menerima zakat, tidak memakan zakat, tidak menerima zakat. Jadi Banu Hashim dan Banu Muthalib, keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Muthalib itu tidak menerima zakat, karena bagi mereka tidak boleh makan zakat. Maka disuruh luwak. Itu mananya buang-buang, luwak, karena sudah dimakan suruh muntahkan. Atau wala taqul lahuma ada mengandung makna uffin. Jadi jangan katakan kepada kedua orang tuamu apabila sudah lanjut usia, yang dikatakan uff aja kada boleh. Uff itu aja kita apa itu kada apa ya lah.
artinya kata-kata meremehkan, ufin. Atau kalimat fi satu huruf itu mengandung makna. Fi artinya sempurnakanlah janjimu, fi. Atau ki satu huruf qaf tapi kasrah, peliharalah olehmu, peliharalah dirimu. Li misalnya, li kuasailah dirimu, li. Jadi ada huruf-huruf hijaiyah yang bermakna, tapi yang tidak bermakna tidak disebut isim. Yang bermakna aja yang disebut isim. Yang tidak mengandung makna tidak ada bunyi, tidak ada isim. Bunyi misalnya bunyi kelotok, tok, itu kan ada mengandung arti. Kita bunyi kelotok aja. Nah, tapi kalau bunyi kalimat tadi, kalimat fi'il amal biasanya fi, li, ki, itu kan asalnya ki, itu asalnya waqa yaki wiqayatan fahuwa wakin wa zamaukin, ki peliharalah. Nah, li kuasailah, fi sempurnakanlah janjimu. Nah, gitu. Jadi kalam terbagi 4, ada lafal, ada murokkab, ada mufid, ada wadha. Lafaz ialah suara yang mengandung huruf hijaiyah, yaitu salah satu yang 30 atau salah satu yang 29 atau salah satu yang 28, semuanya huruf hijaiyah. Kemudian murokkab itu tersusun dari 2 kata atau lebih. Tapi setelah tersusun berfaedah kada. Kalau berfaedah ngarannya mufid, disebut kalam. Kemudian menggunakan bahasa Arab. Kalam terbagi 3. Setelah ini dibagi 3 lagi. Pertama kata benda, isim, kata kerja, fi'il, kata sambung huruf. Isim ialah kalimat yang mempunyai makna yang tidak disertai dengan makna masa, kada mengandung makna masa. Sedangkan fi'il ialah kalimat yang mengandung makna yang mempunyai makna masa telah lalu, masa akan datang, masa sekarang. Sedangkan huruf yaitu kalimat yang menunjukkan atas sambung, kalimat bersambung, artinya tidak terhenti dari min. Ila aina tadhhab, kemana kamu pergi? Ana azhab, saya pergi. Ila, ke, berarti sambungannya ada. Ana azhab ilal mustasfa, saya pergi ke rumah sakit. Jadi ilal mustasfa bersambung kepada mustasfa. Ila aina tadhhab? Ana azhab ila suqi. Aina tadhhab? Ana adhhab ilal bahri, saya mau pergi ke laut. Aina tadhhab? Ana adhhab ilal maidani, saya mau pergi ke tengah lapangan. Nah, ini bersambung. Coba baca, mana yang ada ini, baca kalau yang ada tulisannya dan artinya. Itu ada artinya loh. Ada. Jurmianya ada artinya. Enggak. Karena ada hanya isafnya. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam yaitu lafaz yang berusun lagi memberi faedah dengan bahasa Arab. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a limakna. Dan bermula kalam itu tiga. Pertama isim, kedua fi'il, yang ketiga huruf yang datang iya bagi makna. Nah, jadi kalam tadi ada 4, terdiri dari lafal, murokkab, mufid, dan wadha. Lafaz ialah suara huruf hijaiyah, suara yang mengandung huruf hijaiyah.
Murakkab artinya kalimatnya tersusun dari 2 kata atau lebih. Yang ketiga, setelah tersusun berfaedah. Arti berfaedah kalimatnya itu bisa didengar, dipahami. Misalnya Aina Junaidi, hadir ya Ustaz. Hadir ya Ustaz artinya ulun ndak ada, ulun datang wa Ustaz. Nah berarti paham yang mendengar. Ya Junaidi, aina Junaid. Junaid, ingkana hadiran, jika dia hadir, tapi stop di situ. Apa lanjutannya? Tidak ada lanjutannya. Nah, maka itu kalimatnya bukan kalam, walaupun tersusun tapi tidak berfaedah. Jadi harus dijawab dengan in kuntu hadiran la atadarrasu. Jika ulun hadir, ulun belajar. Nah, kemudian kalam terbagi 3, ada kata benda isim, ada kata kerja fiil, ada kata sambung ngarannya huruf. Ya. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu adalah min, ila, an, ala, fi, rubba, al-kafu, al-lamu. Itu ngarannya huruf hijaiyah. Kalau huruf istifham, huruf untuk bertanya. Misalnya aina, ke mana, di mana. Kam, berapa. Kam, berapa. Kaifa, bagaimana. Aina, di mana. Kaifa, bagaimana. Kam, berapa. Itu kalimat untuk bertanya, artinya kalimat istifham. Ada kalimat itu untuk sumpah. Misalnya wallahi, wa, billahi, bi, tallahi, ta. Itu ngarannya huruf sumpah. Jadi bermacam-macam huruf. Jadi yang 30 ini ada kalanya huruf jar, ada kalanya huruf qasam, ada kalanya huruf istifham, ada kalanya isim mausul, isim isyarat. Itu juga barangnya 30 ini dikutak-katik sampai kapan. Jadi yang 30 ini dikutak-katik. Ini tidak lepas daripada 30 huruf ya. Yang kayak huruf tajwidnya 30 ini juga. Huruf idhar misalnya ada 6. Huruf iklab ada 1. Huruf ifa ada 15. Huruf idgham ada 5. 30 jadinya. Nah, jadi itu aja huruf-huruf hijaiyah yang dibahas, tidak lepas dari huruf-huruf hijaiyah. Isim. Contoh isim misalnya kitabun. Kitabun. Ini isim. Tandanya isim ada tanwin. Tandanya tanwin. Tanwin. Tanwin ini kitabun, bun isim. Ada alkitabu. Alkitabu juga isim karena ada alif lam. Ada alif dan lam. Alif lam. Alif lam. Kitabu Zaidin. Kitabu di sini tidak ada tanwin, tidak ada alif lam. Bang, kalimatnya apa? Kalimatnya bersandar. Bu bersandar ke Zaidin. Ngarannya kalimatnya bersandar. Bersandar.
atau idofat. Kitabu isim kan lain jar, tanwinnya ke dada, lif lamnya ke dada, tapi setelah kalimat kedua garis baris di bawah, berarti kitabu bersandar kepada Zaidin, ngarannya isim juga ini, ngarannya isim beridofat, isim yang bersandar. Adamu kadada tanwinnya, kadada alif lamnya, kadada kalimat bersandarnya. Tapi ini ngarannya isim. Kenapa ya jadi isim? Karena nama orang. Nama orang. Jadi nama-nama orang juga disebut isim. Adamu, kalau boleh dibaca Adamu, kecuali pakai syair. Adamun Idrisu Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullum muttabah. Boleh pakai adamun karena lidoruruti syair. Karena syair itu boleh ditanwini. Tapi apabila di luar syair atau Quran atau kitab tidak boleh dibaca adamun. Dibaca Adama, boleh baca dua aja. Adama, kada mau Adami, kada mau. Karena ismul ladzi la yansorif alamiah itu ngarannya alamiah, nama-nama orang itu tidak mau menerima tanwin. Tidak boleh adamun, tidak boleh adami, kada boleh. Jadi barisnya dua aja, mun kada adamu adama, mun kada adama adamu. Adamu Idrisu, Adamu Idrisu Nuhun. Kenapa jadi Nuhun bertanwin? Nuhun bertanwin. Sedangkan di sini tadi kan ada boleh ditanwini nama orang. Jadi apabila nama terdiri dari 3 huruf, ini nama 3 hurufnya ini boleh bebas, terjun bebas. Boleh Nuhun, boleh Nuhan, boleh Sinuhin. Tapi hurufnya 3 huruf nama orang. Misalnya Zaidun, nama orang Zaidun 3 huruf. Atau nama orang Da'dun, Zaidun. Atau nama orang Hindun. Atau nama orang Nuhun. Ada mau doang kan? Hah? Kan Kan 4 huruf, ini kan tanda panjang, asalnya kayak ini tulisannya. Adamu. Karena membanyak hurufnya, kemudian diganti mad badal. Nah ini dibuang, dicagatakan barisnya. Adamu. Zaidun, Da'dun, Hindun, Nuhun, Lutun. Nah ini boleh ditanwini. Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Hada Da'dun, inna hada Da'dan. Hada Da'dun, inna Da'dan, bi Da'din. Nah boleh yang itulah, karena 3 huruf. Atau nama orang yang ditasghir. Ditasghir itu diperindah, diperkecil sambatannya. Asalnya nama orang Umaru. Ini Umaru walaupun 3 huruf kada boleh ditanwini. Alasannya apa? Alasannya ini alamiah ma'al udul. Alamiah nama orang tapi udul ini awalnya didumahkan. Jadi nama orang yang awalnya didumahkan namanya udul. Nah ini boleh ditanwini apabila diperkecil. Tapi caranya Umairun. Umar menjadi Umair. Nah kalau sudah Umair boleh. Ja'a Umairun, inna Umairon, marartu bi Umairin. Itu.
Nama orang asalnya Syaib. Diperkecil menjadi apa? Syuaibun. Nah, Syuaibun. Syuaibun. Amir menjadi Umar. Umar menjadi Umair. Syaib menjadi Syuaib. Syuaibun misalnya. Ini boleh ditanwin. Atau nama orang yang sama timbangannya lawan fa'ilun maf'ulun. Nama orang sama timbangannya lawan si fa'il, lawan si maf'ul. Contohnya Nasirun. Nama orang Nasir atau nama orang Mansur boleh ini ditanwini. Ja'a Mansurun, ra'aitu Mansuran, marartu bi Mansurin. Karena sebenarnya sama fa'ilun. Fa nasara yansuru nasran fa huwa nasirun. Wa dzaka mansurun. Jadi boleh ditanwini. Jadi pertama 3 huruf, yang kedua ditasghir, yang ketiga sama timbangannya lawan fa'ilun maf'ulun, boleh ditanwini. Ini ngarannya isim. Jadi isim dikenal dengan tanwin, isim dikenal dengan alif lam, isim dikenal dengan beidofat, isim dikenal dengan nama-nama orang atau alamiah. Alamiah, bukan adamiah. Jadi alamiah. Alamiah artinya nama-nama orang. Kalau adamiah ini huruf. Huruf ini alamatnya adamiah. Kenapa jadi adamiah? Karena huruf itu tidak bisa menerima alamat isim, tidak bisa menerima alamat fi'il. Si huruf nih. Huruf ini tidak ada mengenal tanda isim, tidak mengenal tanda fi'il. Karena ini huruf. Huruf itu tidak ada mengandung makna isim. Isim ialah kalimat yang menunjukkan atas makna dan tidak disertai dengan massa. Kalau si huruf ini tunggal, tidak ada alamat isim, tidak boleh misalnya fi, alfi, alfi, atau fiin, fiin, kada mau. Fi ya fi seumuran. Misalnya min boleh mina, boleh min apabila tunggal min kada bersambung dengan kalimat lain. Tapi apabila min bersandar dengan alif lam dibaca minal. Misalnya al ardu dimasukin minal ardi, jangan dibaca min ardi. Kenapa dibaca? Karena hurufnya 2 kali yang mati. Nah, hurufnya 2 yang mati. Al ardi. Ini setiap huruf alif mati. Ini min. Nah, kalau kau dibaca kalau min, kadang kau dibaca alif lamnya, kemudian ini dipatahkan menjadi minal ardi. Minal ardi. Jadi isim dikenal orang dengan tanwin. Tanwin itu berapa, no? Muhammad. Tanwin ada berapa? Tanwin. Tanwin ada 3. Fathatain, kasrotain, dumatain, itu ngarannya tanwin. Tanwin itu apa? Yaitu kalimat yang mengandung makna baris harkatnya 2. Itu tanwin. Bunyi nun mati. Jadi tanwin itu bunyi nun mati, tandanya barisnya kembar. Zaidun. Nah, ada n-nya, ada nun matinya. Zaidun. Tanwin. Zaidun. Zaidin, ada n-nya. Zaidun. Jadi apabila membaca Quran ada tanwin. Tanwin tadi bunyi nun matinya itu jelas ketika bertemu huruf idhar. Bertemu alif, bertemu hamzah, bertemu ha, kha, ain, ghain, ha. Jelas-jelas tanwinnya. Misalnya man amana. Man amana. Setelah man sebutkan a. Jangan disitu ada jeda. Man amana, ada jedanya, kada boleh. Salah. Ujaran itu salah ya lo.
jar qori salah. Karena disitu sebagai jeda nun matinya ketemu alif. Man amana. Salah. Jadi jelas saja. Man amana. Bunyi nun matinya jelas. Kullun amana. Jadi tanwin itu ada 3. Ada fathatain, ada kasrotain, ada dummatain. Tanwin itu menjadi alamat bagi isim. Jadi kalau misalnya ada tanwinnya berarti itu isim, bukan makna kerja, bukan makna fi'il. Kalau fi'il itu maknanya telah, sedang, akan, atau sekarang. Zalikal kitabu. Al-kitabu isim ka fi'il ke huruf al-kitabu. Al-isim. Tandanya ada alif lam. Zalikal kitabu la roiba. Dibaca roiba, roibun misalnya. Isim ka fi'il ke huruf roibun. Roibun. Isim ke fi'il huruf? Isim. Karena ada tanwin. Jadi roibun itu maknanya syakun. Syakun. Dalika ay hadza. Ini Al-Qur'an. La roiba la syakka. Tidak ada keraguan fihi di dalamnya. La syakka maknanya la roiba maknanya la syakka. Hudan lil muttaqin. Hudan isim ka fi'il ka huruf hudan. Isim tandanya tanwin. Hudal lil muttaqin. Asalnya hudan, karena bertemu alif lam menjadi hudal. Tanwinnya masuk pada lam, maka dibaca hudal lil muttaqina. Lil muttaqin isim ka fi'il ka huruf lil muttaqin. Isim karena ada alif lam lil muttaqin. Asalnya al muttaqin. Kenapa menjadi lil, alifnya hilang? Karena dimasuki huruf jar li. Asalnya li al muttaqin. Li al muttaqin. Karena habis itu kasrah, kemudian lil menjadi li al muttaqin menjadi lil muttaqin. Jadi al muttaqin isim. Karena di situ ada alif lam yang dibuang. Asalnya muttaqin dimasuki li lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-kitabu artinya apa yo? Kitab. Kitab itu adalah lembaran-lembaran kertas yang dijadikan satu. Misalnya Quran itu kertas-kertas yang dijadikan satu menjadi kitab ngarannya. Kalau per lembar ngarannya daftarun. Selembar jadikan satu ngarannya daftarun. Jadi daftar itu lembaran-lembaran atau suhufun. Suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran ngarannya suhuf. Apa suhuf itu jadikan satu ngarannya al-kitabu. Lembaran-lembaran yang disatukan. Jadi kitab Taurat itu turunnya sekaligus kitab. Jadi kalau Al-Quran ini turunnya berangsur-angsur. Sekaligus turun di langit pertama, di langit pertama. Jadi turun langsung, kemudian Jibril melihat keadaan. Oh, keadaannya ini orang kada percaya tentang ada orang kafir datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, ulunnya asalnya beragama Yahudi, tapi ulun masuk Islam sudah. Bolehkah ulun merayakan hari raya ulun yang terdahulu? Hari raya ulun yang terdahulu itu apa? Hari Sabtu. Karena Yahudi itu hari Sabtu itu hari rayanya. Kalau kita hari Jumat. Hari raya seminggu sekali, yaitu hari Jumat bagi orang Islam, bagi orang Yahudi hari Sabtu. Bolehkah wahai Rasulullah ulun merayakan hari Sabtu?
Jadi ujar Rasulullah berdiam aja, karena Rasulullah la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. La yantiqu, Nabi itu tidak bisa bertutur, tidak bisa menjawab, tidak bisa berkata-kata. Wala yantiqu anil hawa, sesuai keinginannya. Karena Nabi orang yang bertakwa langsung dijawab aja lah, orang hebat. Tapi Nabi kada, karena Nabi itu adalah la yantiqu anil hawa, tidak berbicara sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang diturunkan Allah. Oh, ini orang yang masuk Islam siapa? Ibnu Salam, Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya itu masuk Islam, tapi datang ke Nabi hari Sabtu, boleh kayak merayakan. Jadi Nabi turun surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang aku sembah. Jangan kena di masjid ada orang Kristen, ada orang Konghucu, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, jadi satu di dalam. Itu jadi Islam juga, maka pesantren pulang. Pesantren Zaitun, itu sembahyangnya. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Konghucu. Boleh lah gitu lah. Sudah jelas Al-Quran mengatur, sudah bagusnya gitu. Jadinya apa, kada entlek gitu ya. Jadi yang mau empati sunnah, mau empati kada entlek, yang mau sesuai dengan pikirannya entlek. Dari mana akalnya terbalik? Jadi surah turun, Jibril turun kepada Nabi. Jadi ujar Rasulullah setelah turun Al-Kafirun, turun udkhulu fis silmi ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Allah secara keseluruhan. Jangan dibagi-bagi, mentang-mentang dulu Yahudi hari Sabtu sembahyang hari Sabtu. Karena orang memakan babi makan babi. Karena orang merayakan hari Natal hari Natal. Kan sudah ada. Jadi Islam itu sudah paten pada boleh digaguh-gugat, dihalusi, diganali kada kawa, misalnya tentang sholat. Jangan kena sholat 5 menjadi 5 rakaat. Kenapa? Entlek ya, mau lah gitu. Ya Allah ya Rabbi. Jadi Jibril turun sesuai dengan yang terjadi di masyarakat. Jadi Al-Quran itu apabila kita tahu asbabun nuzulnya, bahapalnya mengartikan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu fil majalis, orang beriman beranggang-rangganglah kamu di majelis. Dibarahkannya waktu sholat beranggang-ranggang, kan asbabun nuzulnya waktu di majelis. Jangan bahasa sasak-sasakan kalau masih luas. Kalau di dalam sholat harus berapat-rapat. Gitu. Jangan menafsirkan sesuatu itu, jangan kehendak nafsunya, harus ada tuntunan tafsirnya, ada hadisnya. Kalau di luar dari hadis dan tafsir itu ngarannya bakal-akalan. Sama orang Yahudi, Nasrani, kitabnya diganti di akal-akalinya, ma'aqaluhu wa hum ya'lamun, di akal-akalinya sesuai dengan keadaan zaman. Keadaan zaman kayak ini dirubahnya. Nah itu kalau Islam ini agama Al-Quran itu karena Allah terpelihara. Wa inna lahu lahafizun, sungguh kami pelihara. Ada aja orang yang menentang daripada kejahilan. Jadi tanda isim tadi pertama tanwin, yang kedua alif lam, yang ketiga idofat, yang keempat alamiah atau nama-nama orang. Nama-nama orang kada boleh ditanwini kecuali terdiri 3 huruf namanya, atau namanya sama lo timbangan fa'ilun atau maf'ulun, atau kalimatnya itu ditasghir, diperkecil, diperindah. Umar menjadi Umair, Amir menjadi Umair, Syaib menjadi Syuaib, Kafil menjadi Kufail, boleh ditanwini. Kemudian fi'il lagi. Fi'il adalah kata kerja yang mengandung kerja mananya. Alladzina yu'minuna, orang-orang muttaqin itu ialah yu'minuna, mereka beriman. Yu'minuna itu dibawa dengan kalimat fil mudhari, yu'minuna, terus-terusan mereka beriman.
Beriman kepada apa? Bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Malaikat terus-terusan percaya dengan benda, dengan sesuatu yang gaib. Siapa yang gaib itu? Allah Ta'ala akan dapat dilihat oleh mata. Malaikat tidak bisa dilihat oleh mata. Kemudian alam kubur tidak bisa dilihat oleh mata. Itu keyakinan kita bahwa Allah itu ada. Adanya Allah itu ahad. Allah itu as-samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Yuqimuna, mereka selalu mendirikan sholat. Jadi di bawah dengan kalimat yuqimuna, mereka selalu mendirikan sholat. Jadi sholat itu tidak terhenti sekali aja menggawi. Wa yuqimun ad-dawam, terus-terusan sampai mati. Wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan sholat. Karena di bawah bil mudhari artinya istimrar, terus-terusan. Yuqimuna shalah, mereka mendirikan sholat. Jadi dibawa dengan fi'il mudhari', maknanya lil istimrar. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yunfikun, mereka menafkahkan sebagian hartanya. Menafkahkan itu kata benda kah, kata kerja? Menafkahkan begawi kan, memberi, menerima, itu ngarannya bekerja. Jadi makna kerja, kata makna kerja, kata benda kata kerja, mengandung makna kerja. Yu'minuna, beriman, itu kerja. Yuqimuna, mendirikan itu kan, sholat itu kan ada gerak, nah itu ngarannya kata kerja. Jadi kata benda sudah tadi tandanya ada tanwin, ada alif lam, ada bersandar, ada nama orang. Ada ismu fi'il itu, isim itu ada yang boleh bertanwin, ada yang kada. Yang bertanwin itu dari 3 huruf atau timbangannya sama dengan fa'ilun maf'ulun, atau ditasghir, nama orang yang ditasghir. Kalau fi'il terbagi 3 atau bagi 4, ada fi'il madhi, makna kerjanya itu telah lalu, maknanya fi'il madhi, fi'il pekerjaannya yang sudah lalu. Kemudian kata fi'il kata sekarang, namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Yang ketiga fi'il amar, kalimat perintah. Yang keempat fi'il nahi, kalimat larangan. Jadi kata kerja itu ada 4. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar, ada fi'il nahi. Intinya 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Nah. Jadi tambahan fi'il nahi itu fi'il nahi larangan. Jadi kalau fi'il madhi itu ada tanda-tandanya. Kalau fi'il madhi itu tandanya dimasuki qad. Hayya 'alas qad qamatis shalah. Qad qamat as-shalah. Berarti qamatnya itu fi'il madhi. Kenapa jadi fi'il madhi? Karena dimasuki qad. Jadi qad ini bisa masuk kepada fi'il madhi, bisa masuk kepada fi'il mudhari'. Kalau qad masuk ke fi'il madhi, maknanya berubah menjadi litahqiq. Maknanya sungguh. Qad qamat, sungguh sholat itu telah didirikan. Berarti orang sudah siap mau sholat. Kalau di bawah fi'il mudhari belum, masih baudu lagi. Tapi kalau sudah di bawah fi'il madhi sudah menyusun saf, barisan. Qad masuk ke fi'il madhi, maknanya sungguh sholat itu didirikan. Tapi apabila qad masuk ke fi'il mudhari, maknanya litaklil. Kadang-kadang qad yaqumu zaidun, kadang-kadang Zaid itu berdiri.
Qad yaqudu, kadang-kadang Zaid itu duduk. Wa yaqumu, dan kadang-kadang berdiri. Jadi apabila qad masuk fil madhi maknanya litahqiq, kalau masuk ke fi'il mudhari maknanya litaqlil, maknanya kadang-kadang. Fi'il itu dikenal lagi dengan masuknya sin. Misalnya sayaqulu sufaha, asalnya yaqulu dimasuki sa, berarti yaqulunya ini fi'il pasti sudah. Fi'il mudhari kadang dua tandanya. Pertama tandanya sin, yang kedua tandanya ya. Atau fi'il itu dikenal dengan saufa. Saufa ta'lamun. Berarti ta'lamun fi'il sudah jelas, fi'il mudhari, karena ada saufa, ada ta. Nah. Jadi fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, dan fi'il nahi. Tanda isim ada berapa, Muhammad? Tanda isim. Iya, tandanya, alamatnya, alamat isim. Ini Muhammad, pertama tanwin Muhammad. Yang kedua idhofah. Yang kedua alif lam. Yang ketiga idhofah, yang keempat alamiah, nama orang. Itu ringkasnya ada 4. Berapa Muhammad tanda isim? Ada 4. Ada berapa? 1, Tanwin, 2, alif lam, 3. idhofat, Yang keempat alamiah. alamiah. Bagus. Jadi tandanya ada 4. Kalau fi'il madhi belum lagi, nanti kita jelaskan. Fi'il madhi tandanya 2, fi'il mudhari tandanya 4, fi'il amar tandanya 2, fi'il nahi tandanya 2. Tanda bahwa itu fi'il madhi, tanda fi'il mudhari, tanda fi'il amar, tanda fi'il nahi. Tanda isim dulu 4. Pertama tanwin, kedua alif lam, ketiga idhofat, keempat alamiah atau nama-nama orang. Paham ke baru? Baru. Lumayan. Jadi intinya belajar nahwu ini harus diulang-ulang. Kalau belajar sekali aja sampai kada mau paham. Ini ada kaitannya kayaknya terus. Ada kaitannya, kalau di bawah kada paham, ke atas makin kada paham. Jadi di bawah paham dulu, apa itu isim, atau fi'il, apa itu huruf. Setelah itu kayaknya baru paham. Kalau kada tahu isim sampai ke atas kayaknya apa itu isim ya. Maka kita ulang-ulang, nanti isim itu kan kayaknya dirangkai menjadi mubtada khobar. Kadang isim itu dimasuki inna dan kawan-kawannya, dimasuki kayaknya kana dan kawan-kawannya, dimasuki dhonna kawan-kawannya. Sedangkan fi'il kada kawa dimasuki yang inna, anna, kana kada kawa. Oh, fi'il itu dimasuki huruf amil, amil nasab, amil jazam. Kalau kada tahu isim boleh lah masih dimasuki amil nasab. Isim boleh diambil jazam. Isim itu apa? Nah, jadi camu kayaknya kada tahu, kada paham, karena di awalnya kada paham. Karena isim itu kayaknya dimasuki, boleh jadi mubtada khobar. Isim itu bisa dimasuki inna dan kawan-kawannya. Isim itu dimasuki kana dan saudara-saudaranya. Isim itu dimasuki dhonna dan kawan-kawannya. Oh, isim ini apabila di awalnya harus ma'rifah, ya kayaknya jawabannya harus nakiro. Ma'rifah artinya balik lam, nakiro kada balik lam. Jadi nahwu ini membicarakan tentang baris akhir. Zalikal kitabu, ai hadzal kitabu. Hada, adapun ini, al-kitabu la raiba fi, yaitu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi hada itu jadi mubtada, dalika itu jadi mubtada, khabarnya apa? Al-kitabu. Kalau la itu beramal amal inna. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La raiba.
Jadi lamnya itu menjadi nasab setelah kalimat lam fathah. La roiba. Kalau boleh baca la roibu. Kalau lamnya itu menasabkan setelah lam alif. La. Bukan li. Bukan la. La pendek tapi panjang. La berpanjang. Karena kalau lamnya pendek karena menjadi beda lagi, jadi lamul amar, jadi lamun nahyi gitu. Jadi pembahasannya panjang ke atas, apabila paham di bawah nyaman karena ke atasnya. Isim dulu, isim ada tandanya Fajar Muhammad. Pertama tanwin, kedua alif lam, ketiga idhofat, keempat alamiah. Itu yang simpel. Nah, alamiah. Jadi nama itu apabila lebih dari 3 huruf kada boleh ditanwini, kada boleh Ibrahimun, Ibrahiman, Ibrahimin, kada boleh, cukup Ibrahimu, Ibrahima. Jaa Ibrahimu, Ro'aitu Ibrahima, Marortu bi Ibrahima. Telah datang Ibrahimu, aku melihat akan Ibrahima, aku melewati dengan Ibrahima. Ada mau melewati dengan Ibrahimi, ada mau Ibrahima. Jadi barisnya 2. Alamiah ini mau kada mukma, mau kada dhamma fathah. Kada mau tanwin Ibrahiman, Ibrahimun, Ibrahimin, kada mau. Paham aja lo tentang isim lo. Kayaknya kita belajar tentang fi'il pulang. Nah, wallahu a'lam.